変身 Episode yang bakalan lebih berfokus ke rivalnya si Gachard ya, yaitu si Mas Bengkel aka si Kurogane Spanner sebagai user dari Valvarado. Apakah akan jadi episode yang seru, menarik, dan juga menghibur sama seperti episode kemarin? Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Gachard episode 6 guys. Jadi di awal itu kita sudah disajikan bagian yang lumayan berdinamika nih ya. Jadi diceritakan ada seorang wanita yang habis diputusin ya sama pacarnya dan jadi dendam sama si cowok. Nah, momen ini tuh dimanfaatkan sama si Lachesis ya, salah satu anggota Three Dark Sister. Jadi Lachesis beraksi lagi di sini untuk menciptakan Malgam dengan tindakan ingin memberikan si Burning Nero atau si Kemi Cabe ini ya ke si cewek ini. Nah, berarti memang sesuai objektif yang sudah diomongin atau di briefing kemarin sama Three Dark Sister. Jadi cara kerja Three Dark Sister sejak episode kemarin itu sudah seperti ini. Jadi nggak menunggu si Kemi itu tertarik seperti magnet secara natural dengan itikat kejahatan manusia ya. Jadi di sini ya apa ya teman-teman ya, langsung disamperin gitu sama mereka ya. Tapi di sini ketika hendak dijadikan Malgam, si Mas Bengkel aka Kurogane Spanner ini tiba-tiba datang dan mengcapture Kemi tersebut dengan Kemi Riser-nya yang berwarna ungu itu ya. Jadi interaksi dua karakter yang menarik nih ya, Kurogane Spanner dan juga si Lachesis ya. Menurut Ana sih ini 2 poin kelebihan juga yang paling atas nih saat ini di Kamen Rider Gachard ya. Dan kocak bener itu ya, pasti Lachesis dipentalin pakai kursi, pakai ilmu alchemy sama si Kurogane Spanner sampai keluar jendela. Ya udah, gagal berarti di bagian ini ya. Tapi Lachesis tanpa secara sengaja ngeliat ada seseorang yang misterius dan sedang membuntuti si Kurogane Spanner. Kalau kalian lihat dia itu juga pakai cincin alchemy juga loh. Nah, lo ya. Jadi di awal episode ini membuat kita terus bertanya-tanya, siapa nih orang dan relasinya itu apa? Nah, si orang ini yang dijadikan Malgam sama si Lachesis jadinya. Jadi si cewek tadi tuh udah nggak jadi teman-teman ya. Jadi di sini si orang misterius tadi dijadikan Malgam, yaitu Hawk Malgam atau Malgam Elang ya. Dia itu ngebuntutin terus sampai harus dilawan sama si Spanner. Jadi terjadi pertarungan 2 lawan 1 di sini. Karena Hotaru juga ngikutin si Spanner terus-terusan ya. Jadi kita sebelum episode ini tayang udah banyak yang cukup heran juga ya ngelihat gambar-gambar preview ya, apalagi yang udah Ana share juga di fanpage ya. Lah, ini si Gachard sama Valvarado kok udah kerjasama. Jadi ini tuh kerjasama dalam tanda kutip sih ya. Jadi mereka itu ya masih nggak akur. Dan kebetulan ada di scene yang sama aja ya. Yang udah nonton episode ini sampai habis, apalagi ya pasti udah tau lah. Nggak segampang itu mereka ini tuh langsung kerjasama ya. Nah, sebelumnya Mas Bengkel mampir dulu ke kedai makan milik si Hotaru ya teman-teman. Jadi buat makan di situ. Dan katanya makanan Hotaru itu nggak enak. Padahal itu makanan andalan atau masakan andalannya si Hotaru. Tapi di situ dihabisin. Gak enak tapi dihabisin. Ini jadi sempet bingung kan sama karakternya ini ya. Apa orang ini tuh selalu ngomong sok cool tapi gak bener-bener jujur apa gimana? Ana sempet ada pikiran seperti itu. Sampai dapur kedai makannya itu dipakai sama si Spanner dan dia itu masak di situ. Jadi kayak sini nih, gua masakin yang bener gitu ya. Nah, kayaknya itu masak omurice gitu ya. Tapi omelet atau telurnya sampai ikut jadi warna ungu dong. Kayak keracunan pak ya, karena dia itu purple boy banget kali ya. Valvarado juga kan warnanya ungu ya. Nggak ada telur magenta pak. Sampai warna telur ributin juga aduh. Pusing aneh juga ya. Telur kok ada yang magenta pak. Jadi pakai bubuk taro kali itu ya sampai jadi ungu warnanya. Dan makanannya itu ketika udah dicipi sama si Hotaru, sama si temennya, sama si mamanya, wah enak banget katanya. Hotaru juga di sini awalnya mau bilang gak suka, tapi ya nggak bisa ngebohong saking enaknya katanya ya makanan si atau masakan si Spanner itu. Jadi udah mulai cukup tergali sejak episode ini sifat-sifatnya si Spanner itu kayak gimana. Jadi mukanya itu ya selalu terlihat santai, terus juga sikapnya ya sombong juga dan sempurna dalam segala hal. Di sini ada loh disebutkan kalau si Spanner itu sempurna dalam segala hal ya. Digambarkan juga ya tadi, dimasak dia bisa membuat masakan yang enak. Jadi nanti ada beberapa sifat tambahan juga yang mau Ana bahas di akhir bahasan ya, karena masih ada lagi. Jadi tidak mengherankan karena sifat-sifatnya si Kurogane ini banyak orang yang nggak suka atau benci sama dia. Hotaru juga kan kerasa impact-nya di sini. Dia itu udah berusaha baik ke si Spanner ya, tapi Spanner-nya ya gitu mulu gitu ya. Jadi syukur si Hotaru itu nggak selalu berusaha ngebaik-baikin si Spanner ya. Dia juga ternyata ya bisa sebelah sama si Spanner. Jadi ketika ditanya sama mamanya, oh teman Hotaru ya, teman lu ya? Hotaru bilang, enggak, bukan temen. Justru kalau malah ngebaik-baikin mulu gitu ya, agak jijik juga aneh ya. Buat apa kayak begitu terus? Jadi kayak berasa super naif ya. Jadi mari sekarang kita bahas lagi ke orang yang sebel sama si Spanner tadi dan berubah menjadi Hawk Malgam ya. Jadi pemuda tersebut bernama
nama Rizaki Boruto. Kok mirip banget ya sama Uzumaki Boruto. Jadi dia ini adalah mantan murid di Akademi Alkemi Rahasia. 1 tahun yang lalu dia itu menjalani ujian dan harus ngelawan si Kurogane Spanner. Jadi itu ujian apa? Ujian untuk bisa naik pangkat menjadi alkemis super kelas A. Nah, sepertinya kita udah tahu hasilnya ya. Yang sekarang jadi alkemis super ya si Kurogane. Nah, kejadian di ujian ini yang nggak bisa dia itu lupakan. Jadi karakter si Boruto ini tuh juga terlihat sangat menyebalkan, cengengesan ya. Kayak orang-orang kaya ya atau bangsawan gitu yang menyebalkan di cerita fiksi kebanyakan lah ya. Kalau di One Piece itu kayak si Helmeppo tuh. Mirip banget ya Anda lihatnya. Jadi kejadian di ujian alkemi ini tuh yang bikin dia itu trauma dan dendam sama si Spanner. Karena secara skill memang ya jauh banget gitu ya ketika mereka berdua ini bertarung. Si Spanner itu ya udah kayak Edward Elric lah. Jadi berarti memang ada ujian-ujian seperti ini ya. Ya moga aja Hotaru kedepannya juga mengalami ujian seperti ini ya biar naik kelas. Ya kita tunggu aja ya terjadi apa enggak nih ya. Jadi si Boruto itu udah setahun juga terus hidup mendendam dan penuh amarah ke si Spanner. Dia itu nguntit terus, ngebuntutin terus, dan nyerang terus secara diam-diam, tapi nggak pernah berhasil sama sekali. Berasa kayak Tom and Jerry juga Pak ya, dan juga gagal maning lah ya. Tapi marahnya itu teman-teman, kayak setengah kocak gitu Anda lihat. Kayak orang cacingan ya kalau Anda nonton ya. Sampai-sampai si Kloto aja bertanya-tanya sama si Lachesis perihal orang ini yang dijadikan amalgam sama dia. Dan gak lama muncul lagi tuh ya, ganjennya si Mas Bengkel ke si Rinekudo. Sampai sini aja masih bertanya-tanya loh kita ya, ini dia demen apa gimana sih? Sampai kartu Burning Nero yang baru didapatkan tadi dikasih begitu aja loh ke si Rinekudo. Nih kartu buat lu. Dia katanya bilang gak tertarik ngumpulin, apa gimana ya, gak tertarik untuk nyimpen gitu ya. Jadi ya tugas dia ya cuman nyegel kembali ngumpulin lagi si kemi-kemi ini. Gak kayak si itu ya. Si itu di sini maksudnya nyindir si Hotaru dan kebetulan si Hotarunya lagi nyumpet Pak di situ ya. Jadi kerasa sindirannya. Jadi momen ini tuh dilihat sama si Boruto dan dimanfaatkan sama Boruto itu buat menyandra si Rinekudo. Mungkin aja dengan tindakannya ini kelemahannya si Spanner ini tuh jadi kayak bisa muncul lah ya. Nah, pas bagian si Rinekudo ini tuh disandra dan dibawa terbang sama si Hawk Malgam. Wadidaw sekali lah ya. Ya gimana ya, datar aja gitu ya, entah kayak lagi nahan boker atau mau ketawa. Itu pas lagi disandra malah sumairu gitu ya, bingung Anda juga agak parah sih emang di bagian ini ya. Nah lanjut ke bagian motoran di sini. Jadi kita diperlihatkan dengan scene di mana Hotaru itu memunculkan motornya tuh ternyata seperti ini. Jadi dengan memasukkan kartu Gold Dash ya ke Kemi Racer, ya udah nanti motornya itu keluar. Dan nggak mau kalah, si Mas Bengkel juga beraksi pakai motornya. Ini tipe-tipe motor moge gitu ya, ala-ala Hibiki atau Kiva. Yang paling keren tuh pas si Kurogane itu lagi nyetir motornya, dia itu langsung ngedahuluin si Hotaru. Keren Pak ya. Dan tanpa ngomong apa-apa gitu, udah seng langsung ya. Nah, langsung di sini kita itu disajikan sama bagian puncak di episode ini. Walaupun situasinya bisa dibilang lumayan genting ya, tapi muka si Spanner masih aja terlihat santuy ya. Santai aja gitu, kayak nggak kebaca gitu ya, dia tuh kenapa sih gitu. Di sini kita diperlihatkan dengan Henshin sequence lagi dari Kurogane Spanner menjadi Valvarado ya. Kenapa sih masih banyak yang nanya Valvarado ini tuh kategorinya Kamen Rider atau bukan? Ya jelas bukan, Po. Ya, udah dijelaskan berkali-kali dan dia juga bukan nyebutinnya Henshin tapi Tekko ya. Jadi ya si Kurogane Spanner itu diancam minta maaf ya sama si Boruto ya. Minta maaf nggak lu katanya. Tapi ya nggak mau lah, jelas lah ya. Sikapnya aja udah kayak gitu ya. Pride-nya juga mau dikemanain. Dan si Hawk Malgam itu langsung ngebawa terbang si Rinekudo terus dilepas biar jatuh. Nah bagian ini yang bikin Ana tuh agak bertanya-tanya ya. Dia kan dari episode kemarin itu ganjen mulu ke si Rinekudo. Tapi ketika bagian ini si Spanner tuh kayak terlihat membiarkan aja gitu si Rinekudo itu jatuh dan nggak ngapa-ngapain loh. Udah diam aja diliatin gitu ya. Nah, di sini tuh ada dua kemungkinan. Karakter dia tuh yang memang bener-bener nggak peduli siapapun ya, terlepas dia itu SKSD mulu sama si Rinekudo, atau kedua, dia itu udah tahu sama Hotaru yang juga datang dan bakal nyelamatin si Rinekudo. Nah, menurut kalian gimana? Kalau Ana sih lebih condong ke yang pertama ya. Jadi walaupun ganjen SKSD ke Rinekudo, tapi ya dia juga bisa nggak sepeduli itu gitu ya di satu situasi ya. Nah, bagian selanjutnya lumayan keren lah ya. Di mana Gachard dan Valvarado ini bekerja sama dalam tanda kutip ya. Jadi di sini Gachard itu menggunakan finishingnya yaitu Steam Hopa Viva
untuk membantu melontarkan si Valvarado untuk memukul si Hawk Malgam. Karena terlihat si Valvarado ini agak kewalahan di pertarungan udara ya. Soalnya dia susah juga cuman pakai Gekiocopter Custom yang terbangnya kan ya nggak dinamis amat lah bisa dibilang ya. Soalnya baling-balingnya juga di tangan lagian ya. Yang satisfying itu pas si Hawk Malgamnya itu dicukur Pak. Pakai baling-balingnya si Gekiocopter ya. Gila Pak. Dan Malgam ini tuh langsung dihabisi dengan form baru dari Gachard yang baru keluar di episode ini. Yaitu Gachard Burning Gorilla. Finishingnya malah kayak Akainu Pak. Jadi dari bebatuan dipadetin ya, jadi kayak bentuk tinju gitu kalau Anda lihat ya. Malah jadi kayak magma sih kalau Anda lihat. Terus ditonjok ke si Malgamnya. Jadi ya rasakanlah sensasi dipukul batu yang sepedas cabe. Kira-kira begitu. Jadi foam burning gorilla ini ya cuma dipakai di dua situasi aja atau di dua momen aja ya. Pertama buat nyelamatin si Rinekudo yang jatuh tadi. Kedua buat nge-finishing si Hawk Malgamnya. Dan setelahnya dapat deh itu ya si Hotaro kartu Hawk Star. Jadi ingatannya si Boruto ya dihilangkan ya. Akhirnya ya ada juga eksekusi seperti ini. Ada Minato Sensei juga jadi dihilangkan ingatannya si Boruto ini karena udah bersinggungan sama Kemi ataupun Malgam ya. Dan si Hotaro ini berpikiran, wah tadi kita tuh kerja sama. Berarti udah akrab nih gue sama si Mas Bengkel ya. Ngasih jabat tangan. Sayang sekali sikap Spanner ini ya masih sama seperti sebelumnya. Jadi dia itu tidak mengindahkan jabat tangannya si Hotaro ya. Ternyata belum ternyata tuh kan. Belum ya. Nah naturalnya kalau kita nih ya di posisi kayak Hotaro dan diginiin sama orang ya udah pasti sebelnya kita yang tadi itu teman-teman ya jadi bertambah 2 kali lipat. Jadi makin sebel sama orang ini gitu. Ya gue emang sebel gitu sama lu, tapi berusaha buat akur. Malah masih nggak dianggap gitu ya. Ya kayak sampah lah kasarnya ya. Sayang sekali ekspresi Hotaro kurang mendukung aja di bagian ini ya. Ya dia sebel itu iya, tapi emang jadi lebih pengen membuktikan diri biar bisa lebih baik dari Spanner dalam segala hal katanya ya. Dalam hal memasak juga katanya gue bakal berusaha lebih baik dari lu. Agak kurang aja gitu bagian ini ya. Dari raut-raut wajahnya ya kurang aja gitu. Sebagai orang yang baru terpacu akan sesuatu dan jadi punya determinasi tinggi ya. Jadi inget pas momen si Hiden Aruto di Zero One baru aja kehilangan perusahaannya. Si Hiden Intelligence ya sama si Amatsugai. Dia kan langsung kayak terpacu gitu ya. Dari rautnya, dari pandangan matanya terlihat kalau dia itu pengen bangkit lagi. Nah bagian ini tuh kurang didukung ekspresi si Hotaro aja gitu. Jadi kayak dia tuh cuman ya begitu aja masih pelongo gitu ya. Nah positifnya karakter Spanner yang dibuild seperti ini ya dan harus hadir di fase awal cerita Gachard ini bagus. Untuk jadi tembok besarnya si Hotaro. Sebagai MC dan karakter yang punya sifat energik dan juga baik ya, dia itu perlu blokade seperti ini biar karakternya Hotaro juga bisa lebih maju. Jadi kita nggak usah ngomongin soal, wah Hotaro ini harus depresi dulu lah dan segala macam. Enggak, ini aja dulu kayak gimana dia mengatasinya ya. Nah makanya di sini baru mulai sinopsisnya yang sesuai diceritakan di ceritanya si Gachard. Kalau si Valvarado ini adalah rivalnya si Gachard. Baru dari sini mulainya teman-teman ya. Jadi itu menurut Anda sih alasan yang paling logis ya. Jadi ini si Spanner jadi tembok besarnya si Hotaro biar si Hotaro ini bisa lebih maju. Tapi soal karakter Mas Bengkel Anda juga ya masih penasaran. Penasaran harus ada dinamika kayak gimana sih untuk memperlihatkan titik terendah dari si Kurogane Spanner. Memperlihatkan rasa frustasi dia, amarah dia, kesedihan dia. Harus gimana sih nih orang gitu ya. Kalau dia seperti ini terus juga ya lama-kelamaan kita juga pasti bakalan jenuh. Sudah pasti teman-teman. Bahkan setelah kejadian ini dia itu nggak tahu. Bahkan lupa sama si Boruto. Yang sempat jadi lawan pas ujian naik kelas waktu itu ya. Jadi saking sangat melihat rendah orang. Sampai dia itu nggak tahu atau lupa. Kayak gitu teman-teman ya. Kerennya karakter Spanner dia itu tipe yang nggak banyak omong. Nggak banyak bacot. Tapi langsung action. Udah beberapa bagian tuh ya kalau kalian notice ya. Bagian masak, ujian alkemi, terus ngelawan si Malgam. Gak ngomong apa-apa dia. Tapi langsung aja hajar, langsung aja action, langsung aja eksekusi ya. Ya langsung aja beraksi tanpa bacot dulu. Nah Hotaro padahal ya udah cukup stabil ya. Apalagi ya 2 episode terakhir. Memang ada kekurangan-kekurangannya di episode ini. Seperti yang tadi Anda sebutkan. Ekspresi kesalnya ya masih agak jelek dan gak natural lah ya. Dan keluar lagi di episode ini ya. Tadi baru Anda omongin. Jadi kurang ada bedanya sama pas dia itu bersemangat ya. Makanya kayak scripted banget. Dan mungkin yang masih jadi kekurangan terbesar ya heroin kita, ekspresi Rinekudo ya.
Kalau ada kekurangan, udah tak bilang pasti bakal tak utarakan sejujur-jujurnya. Mau dia heroin, oh cantik nih, oh karakternya kan emang digambarkannya tuh dingin, jadi kayak gitu, punya kepahitan sama bapaknya, ya jadinya ya cuek, yaitu tidak bisa jadi pembelaan guys ya. Ya takut aja dibilang di sini standar ganda lah ya. Kalau emang fakta ya memang seperti itu guys ya. Kelebihannya ada. Pas bagian Rinne Kudo ini tersenyum kecil itu agak bikin meleleh sih ya. Saking langkanya gitu ya dia tersenyum ya. Ya sayang sekali episode 4 ya yang pas debutnya Venomariner yang di Gua Semut itu padahal udah cukup bagus ya. Dimana dia itu kayak mengeluarkan unek-uneknya ke si Hotaro ya. Hotaro juga responnya bagus. Episode 5 ya masih bisa diwajari lah ya. Karena yang nggak banyak disorot juga Rinne Kudo. Dan episode 6 ini ya kurang sih performanya ya. Jadi kalau ada kekurangan ya kritik aja tapi sewajarnya. Coba kasih saran lah. Tapi tolong jangan gelap mata juga kalau memang ada improvement. Biasanya ya suka pada gitu tuh ya. Jadi udah benci nih sama satu hal di awal keterusan nge-hate-nya ya dan jadi buta. Jadi kalau kayak begitu ya namanya overhead. Ada improvement jadi nggak dilihat sama sekali kalau udah seperti itu. Jadi jangan egois lah guys ya. Masa harus ngikutin selera lu pada terus gitu. Jadi kalau soal ceritanya menurut pendapat Ane ya sejauh ini sih nggak ada masalah ya. Masih santai dan enak-enak aja diikuti dengan santai juga pastinya. Jadi episode minggu depan sepertinya bakalan kayak slice of life lagi ya. Bakalan berfokus ke suatu bocil dan juga Kemi juga. Jadi kita lihat pesan moralnya itu bakalan sebagus apa. Episode minggu depan head writer-nya itu Hiroki Uchida. Yang nulis Project Outsider sekarang ya. Bukan Keiichi Hasegawa. Jadi ya memang secara tim gitu, coba kita lihat perbedaan treatment di bungkusan satu episode seperti apa. Kalau Keiichi Hasegawa menurut Anda udah lumayan terbukti, di mana episode 5 itu bagus banget ya. Jadi kita lihat nanti treatmentnya seperti apa di episode 7 nanti. Dan highlight utamanya adalah debut form baru lagi, yaitu Gachard Needlehawk ya. Oke, seperti itu dia pembahasan untuk Kamen Rider Gachard episode 6 guys ya. Jadi terima kasih banyak yang masih mengikuti, masih menonton Gachard ataupun menonton bahas-bahas dari Agar Reza ini. Jadi silakan kita diskusi seperti biasa teman-teman ya. Penuhkan dengan diskusi kalian di kolom komentar bawah. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Ditunggu untuk konten-konten lainnya. Terima kasih guys. Gacha! Bye-bye!